Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa Desa Sumberrejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah diterjang angin puting beliung. 5 rumah warga rusak akibat tertimpa pohon dan tiang listrik roboh menutup jalan. Hujan deras disertai angin puting beliung melanda Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 5 rumah dan tempat ibadah di Desa Sumberrejo, Kecamatan Pabelan alami kerusakan. Kerusakan terjadi pada bagian atap yang berterbangan hingga tertimpa pohon besar. Selain pohon, sebuah tiang listrik juga ikut tumbang dan menutup jalan. Akibatnya, aliran listrik ke pemukiman penduduk padam sejak sore hari. Menurut warga, angin kencang datang dari arah timur disertai suara gemuruh saat hujan deras mengguyur. Hujan dulu, rintik-rintik, lalu terlalu lebat, terus angin itu berputar dari arah timur, mutar ke arah barat, langsung mutar-mutar di wilayah sini. Peristiwa tersebut mengakibatkan bencana, yaitu pohon yang rubuh menimpa rumah. Usai kejadian, warga bersama relawan dan BPBD Kabupaten Semarang bergotong royong membersihkan material pohon yang tumbang. Pemerintah setempat menghimbau warga tetap waspada mengingat cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Semarang dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, hujan deras disertai angin kencang menerjang Purbalingga, Jawa Tengah. Akibatnya puluhan rumah warga pun rusak. Hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kecamatan Padamara dan Kecamatan Palimanah, Purbalingga, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Akibatnya puluhan rumah mengalami kerusakan pada atap dan sejumlah pohon tumbang. Angin kencang juga merobohkan 3 bangunan kandang ayam di Desa Sokawera, menyebabkan 15.000 ayam potong terpaksa panen dini. Tak hanya itu, angin kencang juga menumbangkan sejumlah tiang listrik mengakibatkan aliran listrik di 3 desa terputus. Belum diketahui jumlah kerugian akibat angin kencang ini. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Bangunan cagar budaya taksi Belanda di Kabupaten Siak, Riau ambruk saat digunakan untuk kegiatan study tour siswa sekolah dasar. Akibatnya sejumlah siswa terluka. Lantai 2 bangunan bersejarah taksi Belanda di Kabupaten Siak, Riau roboh. Peristiwa ini terjadi saat rombongan siswa sekolah dasar Islam terpadu Baitul Ridho, Kampung Rawangkau, Lubuk Dalam tengah melakukan kegiatan study tour sejarah. Lantai berbahan papan kayu yang sudah lapuk tidak mampu menahan beban hingga ambruk secara tiba-tiba. Para siswa serta guru pendamping terjatuh dari ketinggian sekitar 4 meter ke lantai dasar bangunan. Akibatnya 17 siswa, guru, dan pemandu wisata mengalami luka-luka di bagian kepala dan wajah. Para korban pun langsung dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat dan sebagian dirujuk ke rumah sakit. Dari peristiwa tersebut kita peroleh ada 17 korban kejadian yang 15 diantaranya itu merupakan anak SD, kemudian 1 orang guru dan juga 1 tour guide dari cagar budaya. Untuk sementara, objek wisata taksi Belanda yang merupakan salah satu situs cagar budaya peninggalan kolonial Belanda ditutup. Sejumlah pihak mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik cagar budaya Kabupaten Siak dengan mempertimbangkan faktor keselamatan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, 19 demonstran yang terlibat aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025 lalu divonis bebas bersyarat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pembebasan pengunjuk rasa dari Lapas Salemba disambut haru bahagia keluarga.
bulan jalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta Pusat selama proses persidangan, 19 demonstran yang ditahan karena ikut dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada akhir Agustus 2025 akhirnya dibebaskan. Keluarga yang telah menunggu di depan gerbang langsung menyambut dengan haru bahagia. Beberapa tahanan juga melakukan aksi sujud syukur yang kemudian memeluk anggota keluarga mereka. Para demonstran ini sebelumnya didakwa melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap aparat kepolisian saat aksi unjuk rasa pada Agustus 2025 lalu di depan gedung DPR RI. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhi hukuman pidana penjara selama 10 bulan kepada masing-masing terdakwa dan langsung bisa bebas setelah dihitung masa penahanan hingga persidangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengaku siap memenangkan PSI. Jokowi bahkan berjanji siap bekerja keras dan mati-matian demi partai berlambang gajah itu. Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Pernyataan ini disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat berpidato dalam acara Rakernas PSI di Makassar, Sulawesi Selatan. Ayah dari Kaisang Pangarep yang juga Ketua Umum PSI itu bahkan menyebut masih sanggup datang ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota untuk memperkuat jaringan PSI. Jokowi juga mengajak seluruh elemen partai untuk bekerja secara militan demi kemajuan PSI. Selama 3 hari dari 29 hingga 31 Januari 2026 ini, PSI menggelar Rakernas di Makassar, Sulawesi Selatan dalam agendanya PSI mengejar target lolos ke parlemen. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jokowi menegaskan dukungan 2 periode kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden yang juga putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan Jokowi saat dimintai pendapat mengenai peluang Gibran menjadi calon presiden pada pemilu berikutnya. Nama Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut menjadi kompetitor kuat dalam Pilpres 2029. Menanggapi hal ini, Jokowi menegaskan dukungannya agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua. Jokowi pun menyebut tidak ada niat mendorong Gibran maju sebagai calon presiden, namun tetap bersama Prabowo sebagai Wakil Presiden. Nama Mas Gibran disebut potensial jadi capres 2029. Tanggapan Pak Jokowi? Kan sudah saya sampaikan, Prabowo Gibran 2 periode. Sudah. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri puncak peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-100 tahun di Istora Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo yang diundang dalam acara berhalangan hadir lantaran ada tugas lain. Puncak peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-100 tahun atau 1 abad digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat Sabtu pagi. Acara ini dihadiri ribuan warga NU. Selain warga NU, acara turut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selain itu, hadir juga Ketua MPR Ahmad Muzani. Ketua Umum NU Yahya Holil Satkuf atau Gus Yahya mengungkap Harlah 1 abad NU dirayakan setelah melalui dinamika panjang. Negara perlu NU kuat. Negara perlu NU kuat. Kenapa negara perlu NU kuat? Kalau NU kuat, Indonesia akan kuat. Bagaimana caranya NU kuat? NU kuat itu ada apabila jamiah NU itu kuat makan. NU kuat itu apabila jamaah NU itu sehat. NU kuat itu apabila jamaah NU itu kenyang. NU kuat itu apabila jamaah NU itu ada pekerjaan. NU kuat itu apabila jamaah NU itu dompetnya tebal. Setelah didahului dengan hujan lebat pagi tadi,
dan juga didahului dengan dinamika yang tidak kalah lebatnya. Hari ini kita rayakan, kita peringati Harlah 100 tahun Masehi Nahdlatul Ulama sebagai Nahdlatul Ulama yang satu. Sementara itu, Gus Yahya menyebut Presiden Prabowo yang diundang dalam acara berhalangan hadir lantaran ada tugas lain yang harus diselesaikan. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Dede Rudi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, walaupun harga emas logam mulia kembali turun di Laman Antam, tetapi di Pasar Emas Cikini, Jakarta masih tinggi. Di Pasar Emas Cikini, Jakarta, harga emas antam logam mulia dibanderol Rp3.300.000 per gramnya. Sementara itu, pedagang toko emas Cikini, Jakarta mengaku fluktuasi harga emas logam mulia ini sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Pernah tertinggi mencapai Rp3.600.000 per gram dan terendah Rp3.300.000 per gram. Namun di Laman Antam, harga emas kini menurun menjadi Rp3.150.000 per gramnya. Pemesanan tiket kereta api angkutan Lebaran 2026 sudah dibuka. Calon penumpang sudah bisa membeli tiket untuk keberangkatan 11 Maret mendatang. PT Kereta Api Indonesia menyampaikan sejak dibuka tanggal 25 Januari hingga 30 Januari 2026, lebih dari 130.000 tiket telah dipesan untuk mudik Lebaran. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring masih berlangsungnya pemesanan dan meningkatnya minat masyarakat dalam merencanakan mudik lebih awal. Calon penumpang sudah bisa membeli tiket untuk jadwal keberangkatan 11 Maret hingga 16 Maret melalui seluruh kanal resmi KAI. Mengisi waktu akhir pekan, kawasan Blok M Jakarta Selatan kembali menjadi pilihan warga untuk wisata kuliner. Salah satunya dengan hadirnya Korea and Japan Food Festival 2026 yang menyajikan beragam kuliner khas Asia Timur. Korea and Japan Food Festival 2026 digelar di area dekat pintu Mutiara Blok M Square. Pengunjung sempat menikmati berbagai menu kuliner khas Korea dan Jepang, mulai dari makanan ringan hingga hidangan utama yang sedang digemari kaum muda. Acara ini dibuka untuk umum sejak 30 Januari dan akan berlangsung hingga 5 April 2026. Selain kuliner, festival ini juga diramaikan dengan nuansa budaya pop Korea dan Jepang, serta area nongkrong yang menjadi daya tarik pengunjung. Pemirsa, kawasan Kota Tua Jakarta Barat menjadi sorotan publik usai dipilih sebagai lokasi syuting film internasional yang dibintangi Lisa Blackpink. Kawasan Kota Tua ditutup dan dilakukan rekayasa lalu lintas selama sepekan mulai 1 hingga 7 Februari 2026. Kegiatan akan terpusat di Gedung Jasindo yang berada di Jalan Kunir, Kota Tua. Berdasarkan izin yang diterima Polda Metro Jaya, rencananya syuting akan dilakukan di Kota Tua, Kastil Batavia, Muara Baru, Cikini Hospital, Bekasi, dan Kota Depok. Pengambilan gambar selama proses syuting dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama pada 28 dan 29 Januari, sementara tahap 2 pada bulan Februari. Lisa Manoban atau yang dikenal dengan Lisa Blackpink syuting film di sejumlah lokasi di Indonesia. Tak hanya di Jakarta, syuting juga dilakukan di Tangerang, Bekasi, dan juga Depok. Indonesia menjadi salah satu lokasi syuting film Extraction Taigo yang dibintangi artis Lisa Manoban atau yang lebih dikenal dengan Lisa Blackpink. Tak hanya Lisa, film Korea ini juga dibintangi sejumlah sosok terkenal lainnya, yaitu aktor Ma Dong-seok. Di Tangerang, Banten, syuting dilakukan di sekitar pintu air 10, sehingga jalan di KS Tubun pun ditutup mulai tanggal 28 hingga 31 Januari 2026. Pengamanan di lokasi syuting pun diperketat untuk memastikan kelancaran proses pengambilan gambar.
Ini merupakan kebanggaan bagi kita ya. Kota Tangerang dijadikan syuting dengan artis-artis internasional, dan ini juga untuk mengenalkan Kota Tangerang kepada dunia ya, karena ini juga akan berpengaruh kepada perkembangan perekonomian termasuk UMKM yang ada di Kota Tangerang. Memang sementara ini ada penutupan jalan, itu sifatnya sementara ya, kepada masyarakat. Kami mohon maaf. Tak hanya di Tangerang, rencana syuting juga akan dilakukan di Jakarta. Kota Tua dipilih menjadi salah satu lokasi syuting di Jakarta. Lalu lintas di sekitar Kota Tua dialihkan, pengamanan pun ditingkatkan. Berdasarkan izin yang diterima Polda Metro Jaya, rencananya syuting akan dilakukan di Kota Tua, Kastil Batavia, Muara Baru, Cikini Hospital, Bekasi, dan Kota Depok. Lisa Manoban adalah anggota grup musik asal Korea Selatan Blackpink. Grup musik wanita ini menjadi salah satu grup yang sangat terkenal di dunia. Sejumlah penghargaan pun telah diraih Lisa bersama anggota lainnya, Jennie, Rose, dan Jisoo.